Membangun menara iman dengan iman. Gereja dan pemberitaan Injil adalah satu kesatuan, maka gereja adalah pemberitaan Injil dan pemberitaan Injil adalah gereja. Adalah GPIB Jemaat Torsina yang terletak di kawasan Gang Subuh, Cipinang pada awal tahun 1978 dihadapkan pada kenyataan begitu berkembangnya wilayah pelayanan, salah satunya adalah Sektor 5. Melihat perkembangan di wilayah Sektor 5 sebagai wilayah yang terus berkembang, pada tahun 1978 muncul rencana untuk ditingkatkan sebagai bagian jemaat sehingga perlu ditempatkan tenaga pembina khusus. Ditempatkan sebagai pembina khusus yaitu Pendeta Hendrik Ongerwalu STH, sekaligus dilakukan penambahan presbiter. Melalui usaha keras dan pergumulan terus-menerus, pada tahun 1978 hingga 1981 sebagai awal berdirinya bagian jemaat, dimulailah ibadah di sebuah bedeng DGI di kompleks DGI yang kemudian dikenal dengan nama Gereja Oikumene. Kelak mempersiapkan kehadiran gereja-gereja di kawasan tersebut seperti Gereja Oikumene Perumnas, GPIB Menara Iman, HKBP Klender, dan GKI Buaran. Pada tahun 1979 dan 1981, Majelis Jemaat Torsina menyampaikan permohonan izin ke pemerintah DKI Jakarta untuk memperoleh izin prinsip pembangunan rumah ibadah, namun ditolak. Pada tahun 1981 akhirnya diperoleh izin sementara dari pemerintah untuk pembangunan bedeng semi permanen dengan ukuran 8 meter x 17 meter di atas tanah milik gereja, yaitu Komplek PTB Blok S yang sekarang merupakan lokasi gedung pertemuan. Bedeng ini diresmikan sebagai tempat ibadah pada hari Minggu 6 Desember 1981. Memasuki tahun 1982, muncul tekad untuk melembagakan bagian jemaat Duren Sawit menjadi jemaat GPIB yang mandiri. Melalui sebuah proses pemungutan suara, ditetapkan nama Menara Iman atas usul dari almarhum Penatua Hamber, yang selanjutnya diputuskan dalam sidang pleno GPIB Torsina pada tanggal 21 Maret 1982 untuk dilembagakan pada hari Minggu 30 Mei 1982 yang bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dibentuklah panitia pelembagaan yang terdiri dari Ketua, Penatua S. Reimas, Sekretaris Diaken A.J. Worotican, Bendahara Diaken Nyonya Medah Lona, dan anggota yaitu Penatua Nyonya S.E. Wongkar Pantau, Penatua Nyonya S. Winowot Untu, Bapak G.P. Winowot, Dr. Andes H.F.E. Salomons, dan Penatua S. Lain Samputi. Adapun pemilihan nama Menara Iman menggambarkan begitu berlikunya proses pelembagaan. Dalam waktu yang relatif singkat yakni 3 tahun, termasuk menyangkut izin yang harus diperoleh baik dari lingkungan sekitar sampai pada aparat keamanan negara, yang kesemuanya itu hanya dapat dilalui melalui sebuah perjuangan iman yang kuat, laksana menara yang kokoh berdiri. Pada tahun 1983 dikeluarkan surat perintah penyegelan dan surat perintah pembongkaran bedeng semi permanen. Tak putus berusaha Pendeta Stans Konstantin Daud Tando dan jemaat tetap berupaya untuk mendapatkan perizinan. Akhirnya pada tahun 1984, tim pertimbangan pembangunan tempat ibadah atau kegiatan agama wilayah DKI Jakarta melakukan peninjauan lokasi gereja. Di tahun yang sama, pemerintah DKI mengeluarkan program permohonan izin 13 tempat ibadah, salah satunya GPIB Menara Iman. Pembangunan gereja sudah melalui 3 tahap. Tahap pertama,
pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1989 merupakan pembangunan gedung gereja dan gedung pendukung. Tahap kedua, pada tahun 1990 merupakan pengadaan pastori. Dan tahap ketiga, pada tahun 1991 sampai dengan 1992 merupakan pembangunan gedung pertemuan dan perkantoran. Pendeta Ketua Majelis Jemaat yang pernah bertugas di GPIB Menara Iman adalah Pendeta Stans Konstantin Daud Tando. Pada masa kepemimpinannya dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja. Pendeta Joseph Ginting. Pada masa kepemimpinannya, gedung gereja mengalami tahap akhir pembangunan serta diresmikan pada tanggal 6 Oktober 1991 oleh Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto. Pendeta MD Jeremias, Pendeta Dr. Andes Christian Oroh, Pendeta Dr. Jan Hendrik Rapar, Pendeta Meyer Mendret Pontoh, Pendeta Lis Trida Alau, Pendeta Kate Foni Barahama, Pendeta Ivon Diana Taroreh Lopati, dan Pendeta Charles James Valentino Timbuleng yang saat ini menjadi Ketua Majelis Jemaat GPIB Menara Iman. Dalam kurun perjalanan 38 tahun, adapun prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh GPIB Menara Iman sebagai berikut. Jemaat GPIB Menara Iman telah melayani selama 38 tahun, menggambarkan kepada kita konteks masyarakat dan konteks teologis jemaat ini melayani. Lalu, apa selanjutnya yang kita lakukan sebagai gereja?